Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diuramania, NIM 0404013217. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah pemahaman individu yang mungkin materinya lebih saya sukai, yaitu materi minat, bakat, serta gaya belajar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Karakteristik siswa berhubungan langsung dengan hasil belajarnya, antara lain kecerdasan, bakat, motivasi, kelas sosial, tingkat aspirasi, persepsi, dan sikap. Setiap siswa juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam menanggapi abstraksi, memecahkan masalah, dan belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Kemudian, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga dalam menerima, mengolah, dan mengingat informasi yang diperoleh juga berbeda-beda. Selama ini guru kurang menyadari hal ini, sehingga ketika proses belajar mengajar langsung, guru kurang memperhatikan jenis gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Pada materi ini, yaitu jika kita nanti menjadi seorang guru, kita harus memiliki pemahaman maupun kita memahami terlebih dahulu sikap maupun gaya belajar murid kita satu persatu agar kita dapat menyampaikan materi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu ada 3. Apa pengertian bakat, apa pengertian minat, serta apa pengertian gaya belajar. Yaitu tujuannya mengetahui pengertian minat, mengetahui pengertian bakat, serta mengetahui pengertian gaya belajar. Selanjutnya yaitu pengertian bakat. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Maksudnya adalah bahwa setiap individu memiliki potensi dan kecakapan yang berbeda-beda. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa bakat juga akan mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Jika bahan atau materi belajar yang diperoleh oleh siswa tidak sesuai dengan bakat, maka siswa itu akan mengalami kesulitan belajar dan siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar dan akan berdampak pada prestasi dan kemampuan siswa itu akan prestasi dan kemampuan guru dalam mengatasinya. Bakat merupakan kemampuan seseorang secara alamiah yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat terwujud secara maksimal. Sedangkan kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Bakat yaitu sesuatu yang mungkin atau kemampuan kecakapan yang kita bawa sejak lahir, yaitu bawaan dari lahir, dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita membutuhkan asahan atau belajar secara menerus, yaitu dilatih ataupun apa. Contoh dari bakat yaitu bakat dalam seni, bakat bidang statistik, bidang olahraga, dan lainnya. Kemudian selanjutnya pengertian dari minat. Pengertian minat adalah perhatian, kesukaan, keinginan, atau kecenderungan hati. Sedangkan pengertian minat secara istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya dikemukakan oleh Hilgan yang dikutip oleh Slameto, menyatakan interest is persisting tendency to pay attention and enjoy some activity and content. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia mencapai tujuan. Seseorang memiliki minat terhadap suatu objek dan cenderung memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Namun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, maka orang itu tidak akan memiliki minat atas objek tersebut. Oleh karena itu, tinggi rendahnya perhatian atau rasa senang seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minat seseorang tersebut. Jadi minat itu suatu kemampuan atau kecakapan yang mungkin lebih dominan disukai oleh seseorang tersebut dan dapat diasah menjadi lebih baik lagi. Contoh dari
Minat adalah minat terhadap olahraga, terhadap seni, terhadap membaca, terhadap teknologi, dan terhadap jurnalistik. Kemudian selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar terdiri dari dua kata, yaitu gaya dan belajar. Gaya yaitu tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap, sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau menuntut ilmu. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru. Secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam gaya belajar terdapat 3 macam gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Dan ketiganya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, visual, yaitu mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. Seseorang dengan gaya visual memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki 3 ciri, yaitu teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan, mengingat dengan gambar, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan membutuhkan gambar dan tujuan menyeluruh dan menangkap detail, mengingat apa yang dilihat. Kemudian yang kedua yaitu auditorial, mengakses segala jenis bunyi dan kata, diciptakan dan diingat. Yang memiliki ciri yaitu perhatiannya mudah terpecah, berbicara dengan pola berirama, belajar dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir atau bersuara saat membaca, serta berdialog secara internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu mengakses segala jenis gerak dan emosi, diciptakan maupun diingat, yang memiliki ciri menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak gerak, belajar dengan melakukan, menunjukkan tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, dan yang terakhir yaitu mengingat sambil berjalan dan melihat. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Bakat merupakan kemampuan seseorang secara alamiah yang masih perlu dilatih dan dikembangkan agar kemampuan itu dapat terwujud secara maksimal. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Kemudian minat merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia mencapai tujuan. Seorang yang memiliki minat terhadap suatu objek cenderung memberikan perhatiannya atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Kemudian gaya belajar adalah dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Kemudian dalam gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.